Wanita pelampiasan. Nikmat bab ke-10. Pertemuan Renard dan Yuki. Saat Yuki keluar dari kantor papanya dan ingin makan siang bersama beberapa karyawannya, tiba-tiba perut Yuki merasa mulas dan nyeri. Ya, waktu itu kehamilan Yuki sudah memasuki usia 9 bulan. Bibinya sudah melarang untuk tidak ke kantor, namun Yuki menolak. Dengan alasan biar lahiran kedua bayi kembarnya bisa berjalan dengan lancar kalau sering gerak. Alhasil saat makan siang di restoran, tiba-tiba perut Yuki merasa kram, dan seperti akan melahirkan, berjalan pun Yuki jadi tak sanggup karena sakit yang tiba-tiba datang. Dan saat Yuki dan beberapa karyawan panik, Renard datang dengan seorang wanita, mungkin kekasihnya. "Mas, tolongin bos kami mas, sepertinya beliau akan melahirkan," ucap salah satu karyawannya. Renard yang belum pernah menghadapi wanita hamil hanya menatap sekilas, namun saat melihat wajah Yuki yang seperti kelelahan, dia jadi tak tega. "Sayang, udah yuk kita makan aja biar ditolong sama orang lain," ucap Felisa, kekasih Renard. "Tidak sayang, aku harus menolongnya, kasihan." "Is, nyebelin banget sih kamu, Rey. Kamu lebih milih wanita tidak ada hubungan apa-apa sama kamu dibanding sama aku," kesal Felisa. Namun Rey tak menghiraukan ucapan Felisa. Rey lebih kasihan sama wanita hamil dan bayinya. Rey langsung mengangkat Yuki ke dalam mobil Rey, dan Rey langsung membawa ke rumah sakit. Benar saja, sampai rumah sakit Yuki langsung ditangani oleh dokter. "Pak, silakan masuk dan beri semangat untuk istrinya biar ada kekuatan," ucap salah satu perawat. Rey pun garuk-garuk kepala yang tak gatal. Ucapan Renard dipotong oleh salah satu perawat. "Bapak, biar istrinya jadi lebih semangat. Kasihan loh jika tak didampingi, apalagi ini adalah bayi kembar dan baru pertama melahirkan." Akhirnya Rey pun masuk dan duduk di samping Yuki. "Pak, pegang tangannya beri dia kekuatan." Renard pun langsung mengikuti apa yang diperintahkan dokter. Dan merasa ada yang memberi kekuatan, Yuki pun merasa tidak sendiri. Ternyata masih ada orang baik yang peduli, ucap Yuki dalam hati. "Ayo bu, kepala bayinya sudah kelihatan, jangan menyerah bu," ucap dokter. Melihat Yuki yang kelelahan, Rey pun jadi tak tega. "Ayo sayang, yang kuat sayang, demi anak kita," ucap Rey yang tiba-tiba membuat dokter dan beberapa perawat tersenyum. Yuki tidak mengenal pria itu pun tak peduli apa yang diucapkan. Sambil mengejan, Yuki menggigit punggung tangan Rey yang memberi kekuatan dengan sangat keras. Bersamaan dengan teriakan kesakitan Rey dan Yuki serta tangisan, dua bayi yang lucu membuat Yuki lega. Hanya butuh waktu 10 menit, dua bayi kembar itu lahir dengan bobot yang sama-sama normal. Rey langsung berjalan keluar dan menunggu proses pembersihan ibu setelah melahirkan. Ternyata sejak pagi Yuki sudah merasakan sakit perut, dan ternyata sudah mulai pembukaan. Di rumah sakit pun pembukaan sudah 10, dan akhirnya dengan cepat bisa lahiran normal. Mendengar tangisan bayi, hati Rey terharu. Dia sangat menyukai anak-anak. "Pak, silakan ditunggu istrinya hibur biar nggak terjadi baby blues," ucap dokter lagi. Dan Rey pun tak menolak. Rey langsung masuk dan tersenyum pada Yuki. Yuki merasa malu saat dilihat pria yang tak dikenalnya. "Maaf ya sudah membuatmu sakit," ucap Yuki. Rey hanya tersenyum manis. "Tak masalah, suamimu kemana? Kenapa nggak menemanimu?" tanya Rey. Rey jadi menyesal melihat raut wajah wanita di depannya, seperti ada luka yang tak bisa diobati. "Maaf jika pertanyaanku membuat lukamu kembali sakit." Yuki hanya mengangguk. "Siapa namamu?" tanya Rey lagi. "Yuki." Sedangkan Rey juga mengenalkan dirinya. "Aku Renard, panggil aja Rey," ucapnya lagi. Yuki mengangguk. Dokter datang dengan membawa dua bayinya. "Ibu, silakan bayinya bisa dipeluk dan bisa dilatih untuk menyusu," ucap perawat. "Bapak, bisa bantu urut payudara istrinya biar bisa lancar," titah perawat. Mendengar ucapan perawat itu, Yuki dan Rey saling berpandangan. "Oh, iya sus," jawab Rey semangat. Mendengar jawaban Rey, sontak mata Yuki melotot. "Hah?" sambil terengah-engah tak percaya. "Kalau begitu kami tinggal dulu ya Pak, Bu," pamitnya. Mereka berdua pun mengangguk. Yuki sedang berusaha membuka kancing baju atas, namun sangat sulit. Sedang baby yang dalam pangkuan Yuki, bibirnya seperti minta sesuatu. "Sebentar sayang, ini kenapa sih sulit banget?" keluh Yuki. Mendengar keluhan Yuki, Rey pun bermaksud membantu, namun Yuki menolak. "Jangan pegang-pegang," kesal Yuki. "Apa kamu tidak kasihan dengan dua bayimu sudah kehausan?" "Aku bisa." Sebelum selesai bicara, Rey pun langsung membantu membuka kancing bajunya yang atas. "Gak usah berpikir macam-macam, aku bukan pria brengsek yang mencari kesempatan," ucapnya penuh penekanan. Saat Yuki sedang asik melatih dua babinya menyusu, ponselnya berdering.
Tangan Yuki tak bisa mengambil, lalu Rei membantu mengambilkan. Rei membantu pegangin ponsel Yuki, sedangkan Yuki kedua tangannya sibuk memegang dua bayinya. Halo Bi, kau di mana nak? Bibi ke kantor katanya kamu lagi di rumah sakit. Iya Bi, Yuki sudah melahirkan anak Yuki lucu-lucu Bi, cerita Yuki. Baiklah, Bibi segera ke sana. Mereka pun mengakhiri obrolannya. Sebelum bibiku datang sebaiknya kamu pergi. Aku gak ingin bibiku berpikir yang tidak-tidak tentang kita. Tenang saja, aku akan pergi. Oh ya, udah ada namanya belum untuk baby ini? Tanya Rei. Sudah, aku sudah nyiapin nama. Marcelo Fernandar dan Marcelina Fernandar, ucap Yuki. Nama yang aneh. Yang bagus dikit apa? Hei, apa hak kamu mengatur nama buat anak-anakku? Nama itu gabungan dari namaku dan papanya, terang Yuki. Jadi kau masih mencintai pria itu, bukan urusanmu. Dasar wanita bucin, sudah tahu dikecewakan, masih aja berharap, ucap Rei. Sok repot lo urusin hidupku, cecar Mar. Ya sudah, aku pergi dulu, pamit Rei. Namun saat hendak berjalan keluar, bayi Selo tiba-tiba menangis, membuat Yuki panik dan tak bisa menenangkan. Rei pun berbalik dan mengambil bayi Selo yang tak henti-henti menangis. Karena tangisannya begitu kencang, dokter pun mengecek keadaan bayi Selo. Dokter mengambil alih bayi Selo ke ruang perawatan, dan dokter memeriksa keadaan bayi Selo. Pak, bisa ke ruangan saya sebentar? Pinta dokter. Yuki yang melihat ada kepanikan di wajah dokternya menjadi sangat gelisah. Apa yang terjadi dengan putraku? Tanyanya dalam hati. Di ruangan dokter. Pak, sebaiknya baby Selo dirawat dulu di sini untuk waktu yang lebih lama, ucap dokter. Apa yang terjadi dengan baby Selo, dok? Tanya Rei. Putra bapak mengalami kelainan jantung. Rei begitu panik. Entah kenapa semenjak melihat dua bayi itu hati Rei ingin sekali selalu melindungi. Bisa seperti itu, dok. Apa penyebabnya? Kami juga belum tahu apa penyebabnya. Sebaiknya istri bapak dibuat tenang, jangan sampai stres ya pak, jawab dokter. Semenjak Rei tahu keadaan baby Selo, Rei jadi lebih ingin dekat dengan mereka. 5 tahun kemudian, seorang anak kecil yang terbaring di rumah sakit langganannya masih berjuang untuk hidupnya. Seorang anak laki-laki berusia 4 tahun menderita kelainan jantung. Dia harus mendapat pencakokan jantung agar bisa hidup normal bersama keluarganya. Bunda, kapan Kak Selo sembuh? Tanya sang adik wanita yang bernama Selin. Kak Elo pasti sembuh, Dek. Kita doakan Kak Elo ya. Jangan putus asa dalam doa kita, jawab Bunda. Halo anak ayah Le datang Bunda. Lala Selin lalu berlari ke dalam pelukan pria yang dipanggil ayah. Ya, Reinhard adalah pria yang telah dipanggil ayah oleh Selin dan Selo. Reinhard yang dulu menolong Yuki saat ingin melahirkan, dan sampai sekarang dia pun masih selalu ada buat keluarga Yuki. Selin, nih ayah bawain oleh-oleh untuk Selin, ucap Rei sambil menyodorkan oleh-oleh yang dibawa. Asik, makasih ayah. Bagaimana keadaan Selo? Tanya Rei. Masih seperti kemarin, Le, jawab Yuki. Rei, aku gak mau kehilangan Selo, mereka berdua adalah hidupku. Tangis Yuki pecah. Yuki sudah tak sanggup melihat putra tercintanya berada di rumah sakit setiap waktu. Selama 4 tahun Selo keluar masuk rumah dengan kasus yang sama. Tidak akan terjadi sesuatu padanya, Ki. Kamu yang tenang, hibur Rei. Apakah kamu tak ingin mempertemukan mereka dengan ayah kandung mereka? Tanya Rei lagi. Aku belum siap, Rei. Aku masih membenci pria itu. Kau itu sangat membenci, tapi juga sangat bucin padanya, goda Rei. Apaan sih, gak lucu, sengah Yuki. Kenapa kamu tidak terima lamaranku saja, Yuki? Maaf, Rei, aku gak bisa. Nah, gitu gak mau dibilang bucin, jawab Rei santai. Selin mau kita hidup serumah, ada bunda, ayah, dan Kak Selo juga Selin? Tanya Rei. Apaan sih kamu, Rei? Jangan bebani pikiran anakku kayak gitu, kesal Yuki. Setiap ada pertemuan Rei dan Yuki, pasti akan ada pertengkaran mulut juga darinya. Rei selalu menggoda Yuki dengan ucapan-ucapan konyolnya, sedangkan Yuki selalu kesal dengan tingkah Rei. Keadaan Selo sudah membaik setelah dirawat di rumah sakit selama 7 hari. Seperti biasa, Reinhard selalu siaga di tengah-tengah keluarga Yuki. Oh ya Rei, kapan kamu melepas bangku kuliahmu? Tanya Mar saat berada dalam mobil. 1 minggu lagi aku wisuda, Ki. Kamu datang ya, bersama Selin dan Selo, Bibi juga. Jangan lupa diajak, ucap Rei. Aku usahain ya, soalnya minggu depan belum ada agenda keluar kota. Ntar momiku dan juga abangku hadir, aku akan mengenalkanmu pada keluargaku.
Iya, aku juga pengen tahu, Momi dan juga adikmu. Kita akan sangat dekat seperti kakak adik, tapi belum tahu orang tuamu, balas Mar. Maka dari itu, aku akan mengenalkanmu sebagai calon istriku. Ucap Ray membuat Mar jadi melotot. Apaan sih Ray, gak lucu? Karena aku lagi gak ngelawak, say. Aku serius. Ray, kan sudah aku bilang aku belum bisa. Sampai kapan Yuki Marlena Fernando? Tanya Ray menyebut nama lengkapnya. Gak sampai kapan-kapan. Apa kau akan menunggu pria brengsek itu datang dan meminta maaf? Tanya Ray. Iya, Ray tahu. Yuki hamil dulu karena ulah pria yang sudah menahannya sebagai jaminan hutang bibi tirinya. Dan Yuki banyak cerita tentangnya. Namun Yuki tak pernah menyebutkan nama pria itu, karena Yuki ingin menghilangkan nama pria itu dari kepalanya. Bukan itu, Ray, aku cuma belum punya rencana buat menikah dan membangun rumah tangga. Kamu jangan takut akan masa depan setelah menikah, kita jalani saja. Apa kamu tidak ingin Selin dan Silo bahagia? Aku rasa mereka sudah bahagia, Ray, tanpa adanya seorang ayah. Kamu salah, Ki. Ray mengambil ponsel memperlihatkan video Selin saat di taman. Di video itu Selin sangat cemburu dengan seorang anak yang sedang bermain dengan ayahnya. Mereka bermain kuda-kudaan di taman. Ayah, kapan Selin bisa bermain sama ayah seperti itu? Ray menjawabnya, sekarang bisa kok Selin bermain kuda-kudaan sama ayah ya. Tapi kan tidak setiap hari, ayah. Teman-teman Selin setiap hari diantar oleh mama papanya. Tapi Selin selalu diantar oleh Unda aja. Yuki tak mampu melanjutkan memutar video. Ada perasaan bersalah pada kedua buah hatinya. Tiba-tiba, butiran hangat membasahi pipi. Ki, bukan mereka telah bahagia dan keadaannya yang sekarang, namun mereka mencoba untuk mengalah pada orang tuanya. Apalagi Selin, dia lebih dewasa. Dia tak tega melihatku bersedih, makanya dia tak pernah menanyakan keberadaan papanya. Itu semua karena demi kamu, Ki. Tiba-tiba Mar kepikiran Ansel. Apakah dia sudah menikah? Mungkin saja sekarang dia sudah hidup bahagia bersama anak dan istrinya. Apa aku masih ingin berharap kedatangannya, sedangkan dirinya saja tak pernah berusaha mencariku. Tuhan, desis Mar. Ki, kau kenapa? Mar tetap diam, lalu menoleh ke belakang. Ternyata kedua anaknya telah tertidur di pangkuan pengasuhnya. Ray, apakah mungkin jika dia sudah menikah? Ki, seorang pria itu tak bisa hidup terlalu lama sendiri. Mungkin juga dia sekarang sedang bahagia dengan anak dan istrinya. Jika memang begitu, aku tak akan pernah ada kesempatan buat bersama dia. Kamu itu ya, Ki, udah disakitin masih aja berharap, ucap Ray kesal. Ray, jujur saja walau aku sangat membencinya, namun aku masih berharap dia mencariku. Terserah kamu, Ki, diajak hidup berdamai sama aku aja kau selalu menolak. Aku akan menunggunya sampai akhir napas ini sudah berhenti. Dasar wanita bucin. Kalau kamu sendiri berharap seperti apa, Ki? Tanya Ray. Aku berharap hidupnya tak pernah bahagia dengan wanita manapun, ucap Mar. Kamu kejam sekali, Ki. Biarin aja, Ray. Biar dia juga merasakan hidup yang tersiksa, seperti yang kualami, Ray. Aku tidak rela dia hidup bahagia, tanpa menyesali perbuatannya. Tidak terasa, mereka telah sampai di kediaman Fernando. Oma, panggil Selin pada Alexa, sedangkan Selo masih tidur, dan kini dalam gendongan Reynard. Sayang, kalian sudah pada pulang? Alexa langsung mencium cucunya. Semenjak kehadiran mereka di keluarga Fernando, rumah ini jadi begitu ramai. Untung saja dulu Alexa menolong Yuki saat mengalami pendarahan. Ray, masuk dulu nak, bawa Selo ke kamarnya. Tita Alexa. Setelah menidurkan Selo di kamar, Ray langsung keluar dan segera pamit pulang. Istirahat dulu nak Ray, minum-minum dulu. Terima kasih Bi, Ray buru-buru mau pulang ke kota lain. Karena hari ini weekend, maka Ray akan mengunjungi mominya. Ya sudah, hati-hati ya nak. Terima kasih kamu selalu ada buat Selin dan Selo, buat Yuki juga. Setelah mencium punggung tangan Alexa, Ray langsung keluar dan mengendarai mobilnya. Bagaimana keadaan Selo sayang? Tanya Alexa saat duduk santai bersama Yuki. Selo masih bisa diterapi dengan obat-obatan Bi, sampai usia 7 tahun nanti, karena dokter tidak ingin mengambil risiko yang berbahaya. Kasihan sekali Selo nak, hidup harus tergantung dengan obat, keluh Alexa. Iya, Yuki juga gitu Bi, tapi mau gimana lagi? Jangan sedih sayang, kita saling menguatkan ya. Bibi sangat berterima kasih kalian mau tinggal sama Bibi. Bibi, harusnya Yuki yang berterima kasih, sudah mau menerima Yuki seperti anak sendiri. Dulu Alexa sempat takut untuk menyampaikan jika dirinya adalah keponakannya, namun karena tidak ingin kehilangan lagi, akhirnya Alexa menceritakan yang sebenarnya. Malam ini Mar sedang bersama kedua anaknya di kamar mereka. Mar sedang berdongeng pengantar tidur buat mereka. Setelah mereka berdua tidur, Mar segera berdiri dan melanjutkan pekerjaan yang tertunda. Malam ini Mar kembali lembur, banyak sekali berkas-berkas yang belum selesai. Selama Selo di rumah sakit, Mar memang tidak ke kantor. Dia membawa pekerjaan di rumah sakit sambil menunggu Selo.
Alexa datang dengan membawa susu coklat kesukaannya. Sayang, sudah larut malam, istirahatlah dulu. Iya, Bi, nanggung nih tinggal 4 berkas. Jawab Mar lalu meminum susu yang dibawakan oleh bibinya. Kerjaan gini emang tidak akan selesai dalam 2 jam. Bibi khawatir kamu nanti kecapean terus sakit. Mar melihat bibinya semakin hari malah semakin cantik. Bibi tenang saja, Mar akan sehat selalu, ucapnya menyemangati dirinya. Sayang, bagaimana hubunganmu dengan Renat? Mar berhenti sejenak dari kesibukan lalu menatap bibinya. Mar tersenyum. Bi, tidak ada hubungan spesial antara kami berdua. Aku menganggapnya seperti adikku sendiri, Bi. Tapi bibi melihat, Ray, dia begitu serius sama kamu, nak. Apa kau masih menunggu ayah dari kedua anakmu? Entahlah, Bi, kalau mengingat perlakuannya aku sangat benci. Namun saat ku melihat Selo, aku semakin merindu, Bi. Bibi gak bisa memaksa kamu untuk memilih Ray. Namun melihat ketulusan Ray, Bibi jadi kasihan padanya jika cintanya bertepuk sebelah tangan. Bibi tenang saja, Ray hanya bercanda, Bi. Ya sudah sangat larut, kamu sudahi pekerjaan ini dan cepatlah tidur. Mar pun mengangguk tersenyum pada bibinya. Beberapa menit kemudian, Mar menyudahi pekerjaannya dan ingin segera menaruh bobotnya di atas tempat tidur. Jujur, Mar tahu Ray sangat mencintainya. Namun Mar hanya ingin kedua anaknya mengenal satu ayahnya saja, Ansel. Sampai kini Mar masih berharap Ansel datang dan meminta maaf. Namun sepertinya Mar salah. Ansel bukan tipikal pria bucin seperti dirinya. Bersambung.